Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Senang Bu, sehat? Alhamdulillah. Gimana perasaannya kalau ngeliat tadi tayangannya? Senang gak Bu? Senyum-senyum ya Bu ya? Kayaknya berdoa terus, ya Allah mudah-mudahan nih kita bisa masuk ke surganya Allah, amin. Kalau kita bisa masuk surga kayaknya aduh enak banget kayaknya ya. Udah di dunia bahagia, mati masuk surga. Waduh enak banget cita-cita semua orang ya Bu ya. Kalau Ustadz Maulana enak, udah ada orang dalam. Ya, isi saya sudah di surga. Masya Allah. Dan nih ya, kita nggak usah khawatir Bu, ternyata katanya ini ada cara memesan surga. Rumah aja bisa dipesan ya Bu ya. Surga katanya bisa dipesan juga Bu. Ya Allah enak banget nih. Nih hari ini nih kita akan membahas rahasia tentang cara mudah memesan surga idaman. Apa Bu? Cara mudah memesan surga idaman. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Saya duluan. Nanti kalau saya masuk duluan nanti ibu saya ajak-ajak semua ya Bu ya. Ini nanti kalau apa di duluan aku nanti anterin ya. Oh gitu. Nanti kalau Ustadz ada di tempat lain. Aja. Ya, ini Saya masalah. tunggu teman-teman dulu kasih Iya, masuk. iya. Ya Allah. Ini sekarang kita coba bahas satu persatu sebelum kita ngebahas tentang bagaimana cara mudah memesan surga yang mudah nih. Kita bahas dulu. Apakah surga itu makhluk atau tempat? Makhluk atau tempat Bu? Ada yang bilang makhluk, ada yang bilang tempat nih. Makhluk apa tempat? Ya Allah, daripada main tebak-tebakan nih langsung aja nih ya. Kita tanya aja nih guru kita katanya nih. Pintu surga itu lebar pintunya dan luas banget. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang pertama, ada Habib Muhammad. Silakan Habib, tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan pada pagi yang mulia ini kita berbicara tentang syurga. Ada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu mengatakan dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang syurga. Allah katakan a'adattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma la ainun ra'at, syurga, maksudnya aku siapkan syurga buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa yang digambarkan sifat syurga itu ma la ainun ra'at, tidak bisa juga digambarkan dengan mata. Wala udhunun sami'at, juga tidak bisa, oh syurga nanti kita dengar pintunya besar segala macam, pun lebih dari itu. Dan wala khatara ala qalbin bashar, dan juga tidak bisa kita lintaskan di dalam hati. Kalau ditanyakan syurga ini makhluk atau tempat, ya makhluk. Syurga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, inna ma bainal masra'aini min masari'il jannah ma baina Makkah wa Hajar au baina Makkah wa Busra wa fi riwayatin akhar baina Makkah wa Himyar au baina Makkah wa Busra. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ditanyakan pintu atau pintu, masuk pintu sini yang ada daun pintunya, antara pintu syurga dengan pintu syurga ini seperti jarak antara Mekah dan kota Hajar. Kota Hajar ini adanya di Bahrain. Dan antara dalam riwayat yang lain, dalam hadis atau antara Mekah dan Busra. Busra ini di kota Syam.
Tapi riwayat yang lain mengatakan antara Makkah wa Himyar. Himyar ini kota Yaman. Jadi antara pintu dengan pintu yang lain dalam satu riwayat itu seperti 1272 kilometer panjangnya. Lebarnya itu ibu-ibu. Pengen surga bu? Pengen surga? Saya juga pengen. Bahkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad, ma baina masra'aini fil jannah kamasyarah arba'ina sanah. Perjalanan dari pintu ke pintu surga yang lain itu perjalanannya selama 40 tahun. Besar bu? Besar? Ibu-ibu bengong aja jadinya. Mikirin surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Makanya di dalam ayat bahkan ada gambaran yang lebih besar lagi surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan indah, besarnya lebih besar lagi dikatakan wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Masyaallah. Cepat, artinya luasnya itu seperti arduha samawati wal ard. Jadi memang nggak pernah terbayangkan sebenarnya pintu surga ini seperti apa nih, nggak pernah terbayangkan. Sami'at wala khatar ala Allahu bisa dibayangkan. Akbar, luar biasa. Bahkan Begitu Nabi luasnya. pada suatu ketika Nabi masuk tiba-tiba kata Rasulullah, aku sudah berada di rumah yang min dahabin dari emas. Allahu Akbar. Ya Allah, makin kepengen aja semuanya Bu ya. Amin. Pengen cita-cita apa Bu? Masuk surga. Amin. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Terima kasih banyak Bib. Penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Siapa yang bilang tadi surga tempat? Saya langsung ngaku kenceng banget nih. Ini Masya Allah. Tapi kita bicara masalah surga nih ya. Kalau misalnya di surga itu kita ada nggak sih ingat-ingat kayak semacam cobaan waktu di dunia ya, atau mungkin pernah terpikir pernah orang-orang yang pernah ngezolimin kita. Kalau di surga ada kepikir-pikir seperti itu nggak sih? Yuk kita minta penjelasannya nih dari guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana Bu. Silakan Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari Jumat hari ini tepatnya tanggal 17 Syawal 1440 Hijriah, 53 hari menuju Idul Adha. Amin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Karena sudah bulan haji sekarang. Amin. Allahumma rizqna ziaratan haramain. Berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Berbicara tanah haram aja kita bahagia. Apalagi berbicara tentang surga. Saya ambil perumpamaan. Kalau orang ke tanah suci, sampai di tanah suci, pada ngobrol ketemu orang di masjid, sambil duduk-duduk, sesudah salat, atau nungguin waktu salat, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk. Siapa yang membayarkan kamu ke sini? Aku dibayarin Padli, gitu. Oh iya, masa sih? Iya, aku tadi jadi kamu apa kerjamu? Aku alhamdulillah bisa ke tanah suci karena ini. Begitulah perumpamaan nanti di akhirat, tepatnya nanti di surga. Mereka pada duduk-duduk sambil mereka teringat cobaan kesengsaraan yang pernah mereka alami berkenaan dengan diri mereka, anak-anak, keluarga dan harta mereka. Mereka akan menceritakan, dulu susah banget itu. Aduh. Ya kalau saya ketemu teman-teman saya, sesama anak pesantren ketemu, dulu kita ya sekolahnya susah banget. Dulu kan ibu-ibu bercerita kan, kita dulu jalan kaki nak, kakak nenek-nenek kepada cucunya. Kita dulu jalan kaki nak ke sekolah. Kamu itu sudah ngeluh-ngeluh. Kata cucunya, iyalah nggak ada mobil. Gitu. Ya, gitu. Bahkan mereka juga teringat tentang kenangan di dunia saat mereka melihat buah-buahan yang menyerupai buah-buahan yang pernah dia makan di dunia tapi tidak selesai yang ada di surga. Mereka sambil makan, kita pernah makan ginian ya waktu di dunia. Iya. Jamaah. Kalau ketemu teman-teman, lalu ketemu dengan makanan yang pernah kita makan waktu masa kecil, gulali. Benar kan? Itu ada kebahagiaan tersendiri.
Betul. Ih, apa rambut nenek ada apa nih? Ya itu. Iya rambut nenek itu kan ketawa. Ih biskuit zaman dulu yang gambarnya. Mereka juga teringat doa yang pernah mereka panjatkan. Di saat-saat mereka susah, mereka mengadakan tangan mereka ke langit. Lalu minta diberikan topik. Ini kebahagiaan. Ini dulu yang kita minta ya. Ya Allah. Kenapa kita tidak minta banyak dulu ya. Bahkan doa-doa yang tidak diterima dikabulkan di dunia. Nanti di akhirat akan dibagikan. Makanya jangan pernah marah kalau doanya tidak dikabulkan di dunia. Justru nanti di akhirat semua doa yang tidak dikabulkan di dunia akan dibagikan di akhirat. Sehingga nanti di akhirat berkata, ngapain juga ya doaku di dunia dikabulkan. Harusnya disimpan aja. Ini ada pembagian. Pembagian doa yang tidak dikabulkan. Begitu nanti. Senang itu. Jadi kebahagiaan yang luar biasa nanti di surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga dan saling bercerita kenangan-kenangan ketika ada di dunia. Masya Allah. Nanti kita bisa cerita-cerita juga Ustadz ya. Dulu waktu kita lagi di Islam itu indah gitu. Nanti ini Iya, Bu, ketemu. ya? Nanti kita Iya. reuni. Iya. Abid, nanti kita ketemu di surga. Ini semua. Dan Ini jamaah Masya juga Allah. ikut. Ini Masya Allah nih mudah-mudahan ya. Iya. Bagaimana kita kumpul di sini nanti kita Iya. akan pertemukan lagi sama Allah di surganya Sebagaimana kita Allah. dipertemukan Amin. di sini nanti insya Allah dipertemukan juga. Nanti ada FD juga. Ada FD-nya, iya. Ada ya kameramen Allah. juga datang. Datang. Nas semuanya. juga. Kreatif. Kalau semua, jamaah produser. jamaah dan datang semua juga. Kalau jamaah tetap ini kadang-kadang datang juga, tapi kadang-kadang mampir ke sana. Ustadz Jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Seneng ya Bu ya kalau ngomongin surga ya Bu. Mau Bu masuk surga Bu? Tahu nggak syaratnya Bu masuk surga? Mati dulu. Biar suruh mati gak mau, masuk surga mau. Nah ini sih, hari ini nih kita kedatangan nih buat jamaah yang di rumah udah ngintip-ngintip. Siapa sih bintang tamu kita hari ini? Hari ini kita kedatangan ada Ridwan Hendra. Tepuk tangan dong buat Ridwan Hendra. Wow. Dra, nih, tak dulu. Itu Ini kan orang ciri lagi di rumah, khasnya. lagi mau tidur. Apaan tuh? Maju aja, maju aja. Kakek sihir. Pagi-pagi Kakek sihir. kita bangunin, ya Ini kan? ciri khasnya. Gimana sih? Nih, kalau seandainya nih, coba kalau menurut lo sendiri nih meraih atau memesan bahkan mendapatkan surga itu mudah apa susah? Mudah. Apa alasannya? Alasannya kalau semua perintah Allah kita jalankan. Oh, Ya, wih. Menjauhi segala larangannya. Betul. Oh, Masya Allah. Kan pintu surga ada 8 nih, ya kan? Ah. Ada pintu birrul walidain, pintu puasa, pintu sholat, pintu macam-macam dan lain-lain lah ya. Terus kalau lo sendiri kira-kira mau milih masuk dari pintu yang mana? Nah, kalau mau Pertanyaan. kenapa? Duha. Dua. Nah, duha. Sholat duha, Duha. pintu duha, Tahajud. tahajud, Duha, tahajud. Sholat. Sholat. Sedekah. sedekah, sholat. Puasa. Puasa semuanya dong. Enggak, pilih salah satunya. Oh pilih. Bil- Pilih ya, salah bil- satu. Birrul walidain berbuat baik sama orang tua. Oke. Itu anak-anak. Ah. Pintu ridho. Maunya sih semuanya tapi salah satu atau dua nih? Satunya. Satu aja. Satu aja. Ya udah sedekah. Oh sedekah. Iya. Kenapa lu milih sedekah? Sedekah kan tinggal ngasih tapi harus ikhlas. Kan susah. Hah? Ikhlas itu kadang-kadang susah. Ini mau sekiran diminta. Pak minta pak. Kayaknya orang sehat banget sih minta duit. Yaudah deh dikasih aja. Daripada Allah. berisik. Iya benar. Jadi Jangan-jangan selama gitu. ini padahal begitu. Enggak dikasih contoh doang. Nah ketahuan kan Contoh kartunya kan. doang. Ya Allah. Begitu. Itu cuma nyontoin Ustaz. Karena banyak orang yang katanya. Dalamin banget kata-katanya. Enggak, itu kan banyak orang yang ngomong kayak gitu. Ya Allah, berisik ya Ustadz ya. Makasih banyak. Ya udah, Hendra, tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Ya Allah. Makasih banyak udah mampir ke sini ya. Nanti kita kasih kesempatan buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Sekarang kita lanjutin lagi nih, jamaah. Nih katanya nih Bu, di surga semua kenikmatan udah ada, mau apa aja tersedia. Nah, tapi apa bener nanti kalau di surga itu ada nggak ya kira-kira orang-orang yang pengen bekerja, terus ada yang pengen bercocok tanam, terus ada yang pengen kerja kayak kantor, atau kayak gimana ya? Atau mungkin ada yang orang pengen mengandung, pengen punya anak. Nah, minta penjelasannya langsung sama guru kita yang berikutnya ada Habib Bagir. Mohon izin waktunya Habib Bagir. Tepuk tangan dong buat guru kita. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah dari Islam itu Indah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pagi kita pagi yang penuh keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin. Kalau dilihat-lihat sih dari ibu-ibu kelihatannya sih potongannya ahli surga semuanya. Amin. Cuma baru potongan, belum jahitannya gitu. Ya mudah-mudahan jahitannya juga jadi ahli surga. Amin. Amin ya Rabbal. Ya makanya kan kita ngaji berusaha supaya kita bisa meraih surga. Di dalam satu riwayat hadis ketika semua manusia nanti akan masuk surga, yang pertama masuk surga itu Rasulullah. Riwayat Abu Ya'la, Rasulullah bersabda, "Ana awwalu man yuftahu babul jannah." Saya orang yang pertama buka pintu surga. Sebelum yang lain boleh masuk surga, Rasulullah orang yang pertama masuk surga. Tapi Rasulullah nggak masuk sendirian begitu saja walaupun beliau yang membuka pintu surga. Beliau akan menunggu satu persatu umatnya agar semua masuk ke dalam surga. Sebab Rasulullah punya keinginan di dalam satu firman-Nya Allah, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan berikan apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berucap, "Inilah arda ahad min ummati dakhalan nar." Saya tidak ridho kalau ada satu umat saya masuk ke dalam api neraka. Berarti Rasulullah berkeinginan semuanya masuk ke dalam surga. Harapan Rasulullah bagi setiap umatnya yang taat beribadah agar semua masuk surga. Jangan lupa harapan juga dari Rasulullah walaupun umatnya tidak taat ibadah. Rasulullah masih punya harapan agar semua umatnya masuk ke dalam surga. Terus kalau kita udah di surga bagaimana keadaannya? Kita bisa enggak kerja seperti di dunia? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti ibu-ibu, saya mau tanya, Bu, ibu udah punya anak semua? Enak nggak Bu hamil Bu? Hah? Kalau saya makan gak ngerasain Bu. Enak apa enggak? Kok enggak tapi terus-terusan? Enggak tapi terus-terusan ya. Nah nanti di surga ada yang kepengen punya anak misalkan. Pengen hamil. Bisa enggak? Bisa. Bahkan sampai Nabi SAW menyampaikan dalam satu riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa nanti seorang mukmin itu idza ishtaha al-walad, kalau dia menginginkan anak keturunan, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan masa kehamilannya, waktunya kapan ingin melahirkannya bisa ditentukan sendiri. Katakan pengen hamil sekarang, ngelahirin habis 5 menit lagi juga bisa. Tuh, dari satu gambaran indahnya surga. Artinya yang tidak masuk dalam akal manusia, pemikiran manusia, nikmat surga itu dahsyat luar biasa. Sampai ingin punya anak dalam waktu sekejap bisa. Begitu juga mereka yang ingin bercocok tanam. Kapan ingin panennya, kapan ingin berhasilnya, semua bisa ditentukan dengan sendirinya. Artinya dengan keinginannya. Ini indah nikmatnya surga. Dan nikmatnya surga terus bertambah. Terus bertambah. Contoh nih, kita kalau makan jeruk di dunia, kalau kita buka jeruk satu, ambil satu butirnya, kita makan. Kalau isinya manis semuanya, kalau isinya asam semuanya, kalau isinya tawar semuanya, tapi kalau surga enggak. Satu manis, maka yang kedua jauh lebih manis. Masya Allah. Yang ketiga jauh lebih manis dari yang kedua. Akbar. Yang keempat jauh lebih, itu baru dari satu buah. Satu buah. Itu nikmatnya Masya Allah. surga. Dan katanya Bib di surga nggak ada janda ya Bib? Di surga insya Allah nenek-nenek nggak ada. Nggak ada juga. Perawan semua katanya. Iya. Ya, jangan ngambek dulu Bu. Ya Allah banyak. Perawan lagi semua di sana. Ya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yang di rumah penasaran nih pasti ini kira-kira bagaimana sih caranya memesan surga yang katanya mudah banget. Pokoknya siapin aja catatannya. Jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
segmen kedua. Di surga nggak ada yang ubanan.